Welcome back. Yes, welcome back to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Nah, di tahun 2021 asik. Ya, Ini gak sangka ya udah lewat 1-2 minggu juga ya. Ini masuk kerbau. Masuk tahun kerbau. Kerbau ya, dari tikus ya. Iyalah, tikus ke kerbau. Iya, tahun ini seharusnya sih pasti lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Mudah-mudahan. Nah, kali ini kita mau bercerita lebih bagus dari tahun kemarin. Tentunya kita mengundang seorang yang datang jauh dari Nias, yang terobsesi menjadi politisi, bukan politikus. Tapi hingga presiden juga. Bro. Entertainment juga nih. Iya pasti. Ya, Dia yang paling terkenal kalau di wedding, bro. Kayak itu. Brian Hareva. Yo. Halo. Asik. Apa kabar, bro? Puji Tuhan baik. Terima kasih Ko John Paul, Yes. Ko Iya. Bensu. Wah, ini My keren pleasure. banget nih. Ini ngerasa jadi berharga sekali. Amin. Bisa podcast bareng. Begitu juga dengan kami. Jadi Oke. siapa sih Brian? Brian Hareva. Iya kan? Siapa sih? Yang konon katanya dia sekarang udah punya marga, bro. Lim. Masa? Jadi Brian Lim. Lim Hareva. Karena sekarang kalau saya minjam kata-kata dari Herman Tristianto, bahwasanya dia itu orang yang paling berbaur dengan orang Tionghoa, sampai kita lupa-lupa kalau dia itu bukan orang Tionghoa, bro. oh, benar juga ya. Dan Dan dia juga pernah collab sama kita 2 tahun yang lalu ya. Wih. Di acara John Paul Charity Concert Iya. ya. Iya. Di sana sih gue pertama kali kenal sama Dia yang paling support lah. Iya benar. Dan dia Luar pecinta biasa. John Paul. Oh iya. Ini yang paling penting. Makanya ini harus kita ceritain nanti. Oke. Sedap. Yuk kita mulai. Who is Brian Hareva? Ayo, bro. Ya, who is Brian Hareva? Ya. Kalau itu nama panggung sih sebenarnya Brian Hareva ya. Ya. Kenapa? Nama saya yang asli kan Brian. Brian. Kenapa? Itu atas dasar di sebuah Alkitab dan Kidung Jemaat. Kalau di Kristen ya dibilang Brian itu pemberian, jadi sering disingkat. Nah, jadi itu dulu waktu papa sama mama baru menikah, mereka dapat anak itu mungkin 2 tahun 3 tahun setelah menikah. Jadi agak lama. Jadi ibaratnya ini ucapan syukur pemberian. Makanya dibilang Brian. Tapi nama panggung kan Brian. Tapi itu lebih mending sih namanya Brian daripada Joko. Kalau misalnya nama panggungnya ya. Jadi ya makanya. Untung bukan berikan. Berikan. Bro, di Medan udah berapa lama sih, bro, sebenarnya? Udah setengah Abad. setengah dari hidup. hidup. Jadi ibaratnya setengah dari hidup. Jadi aku di Nias tuh umur dari lahir sampai 0 sampai 15 tahun. 0 sampai 14 tahun. Dari 14 sampai ini sekarang umur aku 30. Jadi 16 tahun aku di Medan. Berarti mulai karir musiknya itu di Medan ya? Iya, mulai karir musik Kenapa di Medan. pilih Medan? Aku bukan kuliah. Aku sekolah SMA itu mulai di Medan. Ibaratnya dulu kan papa mama pengen aku jadi seorang musisi. Nah, mereka nengok bakat. Mereka nengok bakatku di musik. Walaupun sebenarnya musik ini aku rasa bukan cita-cita sebenarnya. Nah, ini makanya ini yang agak aneh dari diriku. Yeah. Tapi menurut aku Tuhan memberikan karunia bahwa dia memberikan talenta sama aku untuk bisa bermain musik, dan setiap ada pelajaran-pelajaran musik itu waktu masa sekolah itu cepat aku serap. Tapi ya, sebelum lu terus nih. Orang Nias itu suka musik, bro. Orang Nias suka musik. Bener. Setahu saya, pegawai saya ada 5-6 orang Nias. Wih, kalau dengar musik joget terus. Udah itu 5-6 orang ini semua pinter nyanyi, bro. Semua pinter nyanyi. Pinter nyanyi. Masih ada lowongan, Kalau bro. dia orang nyanyi bisa nggak stop, bro. Sampai gue bilang, wih, udah malam lu kalian, gila kalian, ya kan? Nyanyi terus, lu jangan coba deh kasih dia orang karaoke ke dalam itu, bisa 1 hari nggak stop. Oh iya, itu wajar. Nyanyi terus, ada aja yang dia orang nyanyiin. Benar, Iya, makanya di Nias itu kalau ada acara, ada wedding, itu nggak ada penyanyi, yang nggak ada singer, nggak ada artis. Karena semua pengunjung di situ artisnya, pengen nyanyi semua jadinya. Makanya itu, saya rasa sih memang ya Nias banyak ini ya. Musik itu sangat musik hiburan sih, aku rasa lebih ke hiburan ya. Kenapa? Kalau dari sisi kebudayaan, itu alat musik Nias yang benar-benar itu nggak ada yang melodis, ritme semua. Jadi kayak gendang-gendang gitu. Gendang, tungtak. Pokoknya kurang lebih seperti itulah kalau bahasa awamnya. Jadi dibandingkan Batak, sebenarnya Batak lebih musikalitas mereka lebih ini. Nah, Nias paling yang bikin mereka hobi itu mungkin kalau dari sejarahnya itu paling karena melalui gereja. Di gereja kan ada paduan suara, jadi pujian-pujian. Jadi mulai dari situ sih. Tapi ya aku rasa yang seperti Koko bilang itu berkaitan dengan masyarakat
kalangan bawah ya kita bilang, yang memang hiburan mereka di situ gitu. Jadi memang mayoritas di Nias itu kan ya kita akuin sampai saat ini Nias itu masih dibilang daerah yang berkembang. Bahkan ironisnya dibilang daerah 3 tertinggal, terluar, dan ada satu termiskin atau apa gitu. Jadi ya mungkin hiburannya itu ya dengan menghibur diri sendiri seperti tadi. Namun sebenarnya kalau Brian ini harus bersyukur, saya bilang, bro. Dia termasuk katanya kan tertinggal kotanya kan. Jadi papa mamanya kerjanya di sana, melahirkan anak seperti Brian. Tapi dikasih musik loh, bro. Bayangkan, mana ada bro dulu. Orang tua pasti pengen jadi dokter, insinyur. Disupport dia kan. Tahu nggak cita-cita orang Nias paling besar di sana? Jadi PNS, bro. Iya. Hanya PNS. Di sana itu PNS sama pedagang atau pengusaha, orang lebih mandang PNS. Walaupun PNS-nya golongan bawah ya. Lebih diakuin kalau di Nias. Makanya ya syukurnya sekarang nggak seperti itu, Li. Karena aku juga waktu aku mau menikah kemarin, ini kan musisi, mungkin dari kita di kota kan ya ini udah mapan kan. Tapi yang ditanya lagi bukan PNS. Jadi itu perdebatan juga. Asal ketemu bukan PNS. Bukan. Jadi bilang ini musisi. Oh, kalau nggak ada job musik makan dari apa? Mau makan apa? Berarti pemusik tuh kastanya rendah, bro. Mati kita. Gawat juga. Nah, mungkin inilah yang menjadi motivasi dari Brian juga ya. Mungkin dari Nias memang semuanya lebih tekannya ke PNS dan PNS. Nah, yang memotivasi lu, bro, sekarang kan musisi nih. Apa bunganya sama jadi anggota dewan, mau jadi gini kok. Politisi. Ini berhubungan juga dengan kondisi Medan ya. Kota Medan ya. Kita tahu sebelum aku jadi musisi atau music director lah sekarang, aku menganggap musisi itu orang yang dalam segi finansialnya besar. Mungkin walaupun dulu senior bilang kalau jadi musisi itu kaya tidak, tapi hidup itu selalu ada. Bisa bekerja di mana aja, freelance lah kita bilang kan. Tetapi mungkin ada pencapaian yang ku dapat. Contohnya ini, aku perform dari pelosok-pelosok lorong-lorong sampai ke luar negeri sudah pernah. Ini yang terakhir 2019, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu aku perform di Taiwan, dan harusnya bulan 12 2020 kemarin itu aku ada konser duet itu sama ada satu tenor singer ya dari Medan, Fendilin. Kita mau buat konser gitu. Konser di sana. Tapi hanya karena Covid ini kita ini. Intinya apa? Intinya kita sudah mencapai titik paling tinggi di musik, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa bagi orang lain. Karena gini, ini sebenarnya bisa dibilang aku udah comfort zone ya, sekalipun ya pendapatanku tidak sebesar pendapatan bos-bos yang di bawah inilah. Ini tidak sebesar itu kan, tapi bagi aku udah cukup lah, pas-pasan. Pas mau ke luar negeri bisa, pas mau mobil bisa. Kalau orang ini berlebih, bos, dengar. Amin. Jadi intinya kan, setelah Covid kemarin itu baru menyadarkan bahwasannya tidak ada zona nyaman. Tidak ada, sekalipun even you are a big musician, you are a music director gitu. Jadi nggak ada yang ini, toh di situ menghancurkan semuanya kan. Bayangkan aja, ini Kobensu salah satu MC terbaik di Kota Medan. Amin. MC terbaik pun tidak menjaminkan kita dapat job pas Covid kan. Bener. 4 bulan kita bukan dirumahkan, 4 bulan kita nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi itu menyadarkan bahwasannya ini aku harus berpikir yang lain ini. Berpikir yang lain, aku kan punya tim. Kita mulai dari yang terdekat dulu. Aku harus berpikir bagaimana sesama profesiku bisa juga mendapatkan ya di saat hancur-hancur kayak gini, bagaimana mereka bisa mendapatkan setidaknya bantuan lah, tanda kutip ya. Bukan hanya bantuan materi, mungkin moral atau apa. Karena ya ini aku udah termasuk beruntung, kita masih punya tabungan. Yang lain-lain yang freelance, anggota-anggota gimana. Jadi dari situ aku mulai berpikir, kalau tidak ada orang di sistem pemerintahan atau musisi yang mewakili seniman, siapa yang bisa menaikin? Siapa yang bisa menaikkan derajat seniman lah kita bilang ya, seniman. Makanya dari situ aku bilang sama teman-teman dari grup kita kecil, ayo kita buat charity concert kemarin ya, sebelum konser amal. Charity concert untuk apa? Untuk tim sendiri. Jadi di mana nanti ini semua hasil dari itu akan dibagi ke timku dulu. Dari tim baru makin lama kan makin besar kan. Jadi ada konser yang dibilang yang dibuat Bante Aga, baru makin lama sampai ada Rotalent, Rotary Club untuk sosial kan. Ya, makin lama aku pikir ya kalau ini kan bisa dibilang struktur sosialnya kan tidak ada di pemerintahan. Itulah yang bikin aku kalau gitu
kita coba kita perjuangkan apa ya, kalau Tuhan mengizinkan kita masuk ke bagian dewan legislatif sehingga kita bisa menyuarakan itu. Tapi apa mungkin bro dari Nias loh masuk ke Medan? Gini kok, kalau pertanyaan itu lebih parah lagi. Apa mungkin seorang Nias anak kampung bisa jadi music director bukan di Nias, di kalangan wedding Tionghoa? Iya. Udah terjadi kan? Itu spesialnya kamu. Nah, udah terjadi kan? Ya maksudnya kalau masalah berjuang dari dulu kita udah berjuang. Maksudnya udah, ya aku menganggap ibaratnya aku sudah di zona nyaman, aku turun lagi nih, ngulang lagi seperti yang kemarin itu. Ya udah, kenapa tidak? Buktinya ini aku udah mulai bagi-bagi beras ya, maksudnya bagi beras ke masyarakat, walaupun itu dari donatur dari satu organisasi. Dan puji Tuhan sekarang berjalan lancar, walaupun nanti akhirnya bagaimana kita nggak tahu gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Yang penting bukan optimis juga, bukan ambisi juga, ya jalani aja. Aku punya satu prinsip kok. Jika ini nggak jadi, maksudnya nggak jadi, Tuhan, aku punya iman gitu, Tuhan akan menstopkan itu di tengah jalan nantinya. Buktinya gini, mana tahu kita sebuah terbentuk satu Rotary Club isinya seniman. Mana kita duga-duga, apalagi kita sampai sekarang kan. Terus kamu juga sebagai ini ya, presidennya ya. Ya sebagai presidennya, ya bilanglah ketua kelas lah. Kalau presiden secara apa enggak lah, tapi ketua kelas di sini kan aja. Terpercaya berarti. Iya dipercayakan. Nah, ya dipercayakan. Kan? Kalau enggak mana bisa terpilih kan begitu. Nah itu, jadi kan satu, kalau misalnya dibilang ada satu senior kita Pak Herman kan bilang kelemahan musisi atau seniman, mereka mikirnya itu pakai perasaan, bukan pakai logika. Dan itu betul. Nah pertanyaannya sekarang, tengoklah sekarang Rotelan masih jalan kan. Berarti rata-rata kan bukan hanya pikir perasaan, tapi sudah mikir logika juga kan. Nah itu kan bisa terjadi. Kenapa? Kalau menurut saya punya iman karena Tuhan mengizinkan itu. Bukan sok agamais ya atau apa ya, tapi saya punya prinsip seperti itu. Dan juga bantu banyak orang juga loh ya dari klub ini ya. Dari klub ini puji Tuhan ya, ada juga salah satu teman kita yang orang tuanya terkena mungkin apa kemarin accident kecil lah ya. Tapi itu itu betul-betul kaki patah gitu ya. Iya, pergelangan pinggul itu patah dan biayanya nggak kecil. Pada saat itu COVID kan masih apa? Kalau dia mau set BPJS, nah itu kita sama tim-tim Rotary yang ini pengurus, janganlah kita bantu, kita cari, kita galang dana. Andi PG ya? Iya. Dia ada cerita sih. Iya, dia itu dan itu dia juga sangat bersyukur. Terima kasih. Dia juga ada share sama kita orang sih. Iya benar. Karena itu kalau menurut saya bukan karena bantuan kita. Kenapa? Karena memang itu dari Tuhan ke dia gitu. Kenapa? Biasanya kayak gini kalau masalah duit musisi pasti perhitungan. Saya enggak. Bayar aja masing-masing gitu kan. Tapi kenapa pengurus itu berembuk langsung menyepakati ayo kita cari dana untuk dia. Dan itu terrealisasikan sebentar loh. Aku rasa itu memang rezeki dia. Memang Tuhan bantu dia maksudnya. Ya aku rasa itulah. Let it flow lah ibaratnya ya. Semoga berhasil bro jadi politik. Ya. Politisi. Asal jangan poligami. Namun pada umumnya bro, kalau cerita politisi gitu ya bro, sebenarnya kan saya pribadi sih tidak mengerti. Yang saya tahu politisi sebelum jadi itu jawabannya semuanya mantap lah, luar biasa, puitis semua mereka lah. Betul. Retorika lah namanya. Masalahnya setelah dia jadi bro, dia berutang ke partai bro. Betul. Itu kan pasti terjadi. Betul. Gimana kalau bro yang terjadi? Gini jawabannya ini. Saya di dunia politik, sebelum saya main di dunia politik, saya udah melihat senior saya, terutama ini papa saya, mertua saya adalah politikus anggota DPR sampai saat ini, udah periode kedua mertua saya. Jadi yang saya lihat memang beban partai itu ada, tapi beban partai itu hanya mencakup yang pertama. Misalnya ada keputusan partai ini, biasanya kan karena tujuan kalau kita di legislatif itu ada 3 tujuannya: merancang undang-undang, baru menyuarakan aspirasi masyarakat, dan apa yang akan dibantu ke masyarakat itu kita buat reses lah namanya kan. Nah, yang saya pelajari sama orang tua saya, jadi beban partai itu ada. Contohnya potongan gaji untuk partai itu memang kita belak-belakan aja ya, memang mereka harus ada setoran. Yang kedua, misalnya ada keputusan, contohnya kayak kemarin kan kasus Omnibus Law ya. Kasus itu kan di situ Demokrat kan mencak-mencak itu. Itu sebenarnya aku yakin mereka tahu sebenarnya itu benar. Itu benar, tapi karena tuntutan partai sebagai oposisi ya harus menyuarakan itu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan sebenarnya kan. Kita ikut partai. Ya kalau menurut aku sih disitulah SDM dari caleg itu atau dari anggota dewan itu dilihat. Buktinya nih, tidak semua kan caleg-caleg itu namanya jelek
ada beberapa caleg DPRD yang bagus. perlu aku sebutkan atau nggak usah? Boleh juga. Misalnya kalau bagus kan, bagus. Kalau misalnya bagus, jangan lah. Pak Brilian Mokhtar. Itu Pak Brilian Mokhtar sampai sekarang dia di tiap aku nanya, aku baru berapa bulan aja ya terjun ya. Yang apa ya, bisnis empe-empe Sriwijaya. Iya. Okay. Dia anggota DPRD kan 2 periode, hampir 10 tahun tuh. Tapi sampai sekarang namanya aku nggak pernah dengar jelek gitu. Dia pasti bilang bagus gini, dia bantu orang, sampai tukang becak kedai kopi yang aku nggak kenal cuman bilang nih, oh Pak BM ya, tahu gini. Nah, buktinya kan berarti ada caleg yang baik kan. Yang penting sekarang pembekalannya itu bagaimana. Nah, kalau aku jujur aja, aku tidak ambisi untuk menjadi anggota dewan sebenarnya. Tapi aku ambisinya apa? Mempelajari ilmu hidupnya gimana. Kenapa anggota dewan? Logikanya, aku punya 5M, buang selesai, dapat. Pasti dapat. Jual rumah aja dulu kan. Rumah dan rumah-rumah orang lah. Pikir rumah lu. Dia sekarang mantau rumah pakai drone, bro. Ngeri, bro, sekarang. Bahaya emang ya. Oke, kita skip dulu yang masalah politisi lah ya. Kita skip dulu nih. Kayaknya ini yang lebih seru. Nah, Kojon Pau aja deh. Nah, ada mitos nih ya. Orang Nias itu merantau diberikan ilmu oleh leluhur. Dan semua orang Nias itu punya pegangan katanya. Iya. Ilmu hitam lah. Ilmu hitam. Jangan-jangan bro juga sama ini. Ilmu hitam, ini baju hitam yang ada. Jadinya kita semuanya kayak terhipnotis sama bro. Itu ceritanya gimana, bro? Kenal Olo Panggabean nggak? Pasti terkenal kan? Dong. Mendiang Olo. Iya. Sampai pernah ada cerita dulu, tapi ini kita nggak tahu benar apa enggak karena jejak digital pada saat dulu kan nggak ada. Betul. Dibilang Olo Panggabean itu terakhir masa hidupnya, tingkatan ketingginya dia ke namanya satu daerah Mandrehe di Nias Barat. Dia belajar sama satu guru di sana. Ini dengar cerita lah ya. Mitos, ya. Enggak, bukan mitos lah, cerita-cerita orang tua gitu. Karena dibilang Olo Panggabean gitu. Olo Panggabean kan salah satu orang berpengaruh lah. Betul. Jadi gini sebenarnya. Kalau diceritain ya, kita yang merantau. Sebenarnya kalau menurut aku pernah ini di Kuso. Sebelum ini aku masih ingat SMP kelas 3. Kan udah tamat mau sini. Aku di Kuso. Baru kanan ini diintep, diambil. Nah, ini apa ini? Jarum yang keluar. Aku pun bingung, sampai sekarang aku nggak percaya. Apakah itu sirkus atau apa? Aku nggak percaya karena aku bukan bangsa yang percaya tentang itu. Ini nah jarum. Udah ya, kalau misalnya lucu-lucuan kan pasti ini ini kakek-kakek yang memang tau lah, kalau kakek-kakek kan jokesnya kan nggak sejok sekarang kan orang tua gitu yang pakai ada kayu enau itu dia dikusuk-kusuk gitu baru gitu. Nah ini jarumnya kita lepasin dulu katanya. Nah aku nggak tahu apakah itu ilmu atau apa ya, tapi aku punya prinsip kayak gini. Setiap kita dulu aku pernah dibilang gini, kalau kau misalnya di Medan, itulah orang zaman dulu kan masih agak ini. Kalau kau dipukul, daripada kau dipukul, mending kau pukul. Daripada kau dimatikan, mending kau matikan. Ada 3 caranya. Yang pertama kau pukul. Kalau nggak kuat ininya tanganmu, pakai alat. Kalau misalnya nggak bisa alat, lari. Nah itu 3 itu. Pokoknya itu diterapkan. Nah makanya dulu aku jadi agak susah bergaul waktu SMA itu. Aku susah bergaul. Kenapa? Kalau dibilang Brian ini atau Brian ini senggol bacok. Misalnya egois, emosional, sikit-sikit mau berantem gitu. Walaupun dan pernah dulu cerita mitos ini. Jadi aku pernah diserang. Aku cuma salah ngomong gitu. Misalnya dia main musik dimarahin guru salah. Aku bilang buta. Rupanya tersinggung. Jadi aku kelas 1, kelas 2, kelas 3 pas aku keluar dari ruangan orkestra, aku udah dikepung gitu. Dikeroyok lah nih. Nah, mau dikepung kan, Di Medan nih. Ya, okay. di SMA di Medan. Jadi aku tinggal bilang gini, mungkin pembawaanku memang ya siap lah. Karena kan aku hafal yang 3 nih prinsipku kan. Ayo kalian semua maju, kita tengok Nias lawan yang dari luar gimana. Cabut mereka. Aku cuman bilang itu, bubar. Tapi aku udah jantungan. Kenapa? Karena mitos ini. Intinya kan sebenarnya kalau aku rasa masalah ilmu hitam kan. Kalau kita ngomong mitos ya, kan sebenarnya ilmu itu katanya kalau udah lewat pulau kan nggak ada lagi. Kan sebenarnya katanya kita tapi nggak tahu ya. Karena kan ada juga yang daerah tempat-tempat kita yang agak beda. Misalnya dulu memang sih aku pernah berantem. Aku pukul orang kayak tek gitu aja. Udah selesai kan. Besoknya bengkak. Aku nggak tahu apakah memang aku lupa diri mukul dia kayak mana, tapi aku ngerasa atau mungkin sebentar aja dikasih dari orang rumah, dia dapat dari orang rumah dikasih ilmu, ya kan dia senggol langsung lu. Nah bisa jadi seperti itu, atau
Ini juga ada cerita nih masalah ilmu-ilmu gitu kan. Jadi aku punya adik 2011, kita satu rumah dia dari Nias. Tiba-tiba jam 5 pagi nih, jam 5 pagi. Aku tidur ditelepon orang tua. Itu kan kalau udah jam 5 pagi ditelepon kan berarti ada sesuatu yang gak enak ini ceritanya. Siapa yang tinggal itu kalau to the point-nya. Pas ku angkat lagi berisik-berisik di luar, mamaku lagi nelfon orang gitu. Papa bilang, tengok nih adikmu nih, kayaknya kemasukan roh. Katanya kemasukan roh. Nggak mungkin lah, aku kan nggak begitu percaya tuh. Pas aku tengok ke kamarnya dia lagi gini, tapi nangis. Dia ketawa tapi nangis. Baru ludahnya dia mengalir tapi coklat, warna coklat. Dia nggak ada makan pada saat dia coklat. Dia bilang gini, bang tolong aku bang. Baru ketawa. Di situ seketika aku tutup, kunci dulu, tenangin diri dulu. Takut lah tiba-tiba kena juga kan aku kan. Itu pas 4:30 pagi, pas sholat subuh ya, pas azan itu kena kayak gitu. Jadi aku datang, setelah aku tenangkan ya harus berdoa dulu tenangkan. Intinya aku berdoa, tiap aku bilang nama Yesus dia ketawa tapi dia nangis, bang Yesus, baru balik lagi. Iya, dari aku takut jadi aku ketawa juga jadinya. Ini benar-benar enggak ini maksudnya? Lu ngerasa kayak lucu jadinya, kayak iya, main-main. Pertama jantungan, makin lama Yesus dia ketawa. Aku pun dalam hati mau ketawa juga gitu. Nah terakhir singkat cerita itu dibawa ke gereja, ke satu ada gereja. Jadi dibawa ke situ, aku takut di situ, aku keluar. Jadi mereka berdua di satu daerah kayak gini. Jadi ditariklah lidah adikku, ditarik. Setiap orang yang narik itu semua itu tercampak. Tercampak. Yang pegang lidahnya? Tercampak, bergolek-golek. Dia gini-gini, kayak apa? Kayak mutar-mutar gitu, berguling-guling. Yang lain tercampak makin kuat berdua, tercampak semua. Sampai bayangkan gereja, rumah ibadah ada timnya lah gitu. Sampai dibilang ini nggak bisa dikeluarin karena ini adalah keturunan harimau putih katanya. Harimau putih. Aku mana tahu cerita harimau putih gitu. Maksudnya dengan kita orang logika kan. Setelah itu dia cerita ke mama. Udah, mamaku bilang sama aku, ini si Uti kok tahu, Uti nama adekku ya. Kok tahu dia ada harimau putih? Kenapa rupanya? Iya dulu kita nenek kan dulu di Padang. Nias, Cina Nias tapi tinggal di Padang, di kampung air. Jadi kalau di kampung air itu kalau kami pergi ke sana, ada kan suara harimau, kan memang harimau Sumatera kan. Jadi kalau dibilang itu, oh itu leluhur kita. Jadi ada dulu orang Nias di situ, ilmunya tinggi kali, leluhur. Jadi dia meninggalnya itu jadi harimau. Nah, yang jadi pertanyaan, itu mama aku belum pernah cerita sama aku punya adik ini. Tapi orang yang dari gereja ini ngomong ini ada harimau putih. Nah bingung lah jadinya kok bisa sama, klop ya, bisa klop ceritanya. Nah apapun itu setelah itu aku bawa adikku ke gerejaku, katanya udah ditutup aja, frekuensinya ditutup, udah didoakan tutup selesai, sampai sekarang aman. Nah itu jadi pertanyaannya sekarang kan ini mitos apa enggak, aku kurang tahu. Iya. Nggak tahu apa iya apa enggak, karena kalau aku masih pikir logika. Tapi kalau menurut kamu pribadi, orang Nias itu rata-rata mempunyai ilmu hitam, kamu setuju nggak? Menurut kamu kan pasti kan banyak teman dong orang Nias. Kalau sekarang ya enggak, enggak. Tapi kalau terus dibilang, kayak kamu kan kadang-kadang setahun minimal berapa kali pulang ya? Iya, sering lah nih. Sering. Mungkin ada ketemu teman. Dia lagi bangun istana gue di Nias. Gitu. Enggak lah bangun ngambil istana. duit Medan ke Nias bro. Weh bahasanya. Aku nggak setuju. Tapi kalau dibilang orang Nias, pernah ada dengar cerita belakangan ini mungkin 4-5 tahun terakhir ada cerita yang aneh yang seperti hal-hal yang serupa tidak sama yang kalau menurut kamu kayaknya ya tetap juga cerita ya kan. Kalau mengenai ilmu kayak gitu, kalau dibilang ilmu, ini misalnya kita pernah ini satu duduk ada sama temannya teman duduk, tiba-tiba ada tukang kusuk. Nah biasanya kalau di Nias orang tukang kusuk bilang orang pintar, jadi ngusuknya pintar. Jadi orang tukang kusuk itu datang, ini kan kau ada isimu kan, pakai bahasa Nias, kau diisi itu ada isimu kan? Enggak bang, dipegang kontak yang dibilang berisi itu kontak, katanya. Ah ini kan apa? Bang jangan dipegang lagi gini. Ada ini kalau bahasa Nias jima-jima itu namanya vokasi. Jadi ada vokasimu kan, pegang lagi kontak dia. Jangan main kau. Tapi ini yang ketawa dia, ini yang pegang itu ketawa. Alah kau jangan ini. Oh enggak. Ini baru dia pergi. Siapa tuh dia pergi, kami heran. Baru tanya, memang ada kau pegang? Ada. Memang dia bentuknya itu cairan. Bukan cairan, kertas gudang garam.
rokok, kan ada kertas rokok yang kuning itu. Disitulah ditulis. Ada bahasa-bahasa yang ditulis itu. Ini yang ku bilang. Ini iya aku udah pegang ini. Kayak istilah kita kertas kuning itulah ya yang iya, kertas kuning, kertas rokok itu. Kayak orang Chinese kan kadang ada. Hutau namanya. Kertas kuning, tulis. Jimat lah. Bukan. Dia bukan kertas di rokok, Iya, kan. tahu. Masa dia nulis-nulis itu kan. Iya, dia nulis kasih dompet. Nah itulah yang terakhir sekitar 2018 kemarin aku lihat itu. Tapi orangnya biasa aja, enggak ini. Tapi kalau misalnya orang yang perantau, memang kalau dikuakuin mereka mungkin nggak punya ilmu, tapi kalau nekat bisa bunuh orang mau. Makanya itu aku rasa sisi negatifnya ya, karena saking nekatnya itu bunuh orang mau. Makanya rata-rata egoisnya tinggi, emosionalnya tinggi. Dan sampai sekarang ya jujur aja, aku nggak pernah takut sama orang di Medan ini, kecuali sama IO. Karena kasih job ya kan? Iya, serius. Sama IO aja ya. Sama IO aja. IO dan partner bisnis lah. Iya. Asik nih emang. Iya. Tapi memang kalau udah sebut dari Nias, kita juga agak-agak ini bahaya ini. Ya, kenapa memang. Gitu ya? Mungkin rumor ini ya. Aku rasain tuh diskriminasi ya, dibilang diskriminasi tapi ke wah ini bahaya nih orang Nias ini gitu. Karena mungkin karena prinsip itu kok. Cobalah kita ke Sambu atau ke Pringgan. Itu siapa yang preman-premannya? Dari tukang becak itu siapa? Orang Nias itu rata-rata. Koperasi, kalau koperasi di mana-mana di daerah Cemara, di Mandala, di Singalingkar orang Nias semua itu. Iya, punya cerita orang Nias yang ke Medan ini rata-rata itu ya kan, tukang becak. Nah, iya. Ya kan? Cuman kamu aja kulihat. Agak berbeda kayaknya. Ada punya tukang pangkas, ya kan. Kenyataannya kayak gitu dan aku pun bingung. Tiap dibilang orang Nias tukang mie. Udah tukang mie bukan dia yang punya mie. Dia yang kerja sama kerjain. Tukang mie. Mie pangsit itu kan orang Nias yang kerjain. Baru tailor, penjahit. Itu paling bagus penjahit lah. Paling bagus penjahit. Kalau enggak tukang becak, kalau enggak apa lagi? Tukang pangkas. Tukang pangkas banyak itu kan? Koperasi. Kalau koperasi orang kayanya itu biasanya. Orang yang berduit, minjamin duit ya? Iya, minjamin duit. Aku pun bingung kenapa memang segmennya di situ gitu. Iya. Sampai sekarang masih ya tiap aku misalnya dulu ya sebelum seperti sekarang ya, tiap dibilang kayak gitu pasti bilang orang Nias itu banyak itu di rumah kami gitu. Kirain orang Nias kumpulan. Banyak tukang becaknya katanya. Sial gitu. Ya rata-rata begitu ya kan. Tukang becaknya katanya. Ya kenyataannya gitu. Tapi nanti kamu lah yang merubah ini, bro. Tadi cerita saya Olo Panggabean orang Nias, bukan? Bukan. Dia cuman ke Nias. Gurunya terakhir katanya. Berilmu. Ilmunya itu ambil. Setahu Brian di Medan ini siapa sih yang terkenal orang Nias selain lu, bro? Yang orang Nias terkenal lah, kaya kayak apa kayak yang membuat kamu punya gedung kayak misalnya. Orang Nias ada juga loh. Ada. Itulah yang aku. Ada lah paling satu. Tapi nggak murni Nias. Yasona Lauli. Om Yasona. Tapi itu kan nggak asli Nias. Dia kan campuran. Dia lahirnya di Sibolga, hanya karena marga Nias, tapi meritnya kan sama orang Karo. Jadi udah plural lah, udah plural. Nah kalau orang Nias murni di sini, itu aku pun bingung ya. Kalau dibilang orang Batak terkenal kan langsung ada Olo Panggabean. Iya. Kalau orang Tionghoa terkenal Sofian Tan misalnya atau siapa gitu, Hasim atau Brilian Mokhtar ada. Kalau dibilang orang Karo juga ada banyak kan orang Karo. Dibilang orang Nias nggak ada. Itulah mungkin Brian Harefa kali ya. Amin. Berikan. Semoga jadi presiden. Berikan. Oke, sekarang dari jualan mie, tukang becak, penjahit kita menuju ilmu hitam tadi udah. Ya kan. Sekarang ngomong tentang pembunuhan. Kok semua jelek-jelek ya Nias? Pernah terjadi. Tapi kan berhubung teman Nias kita tidak banyak, jadi yang kita nggak dekat tahu. Juga tidak banyak, hanya satu Brian. Makanya itu kita lebih enak sih nanya dia sih. Dan dia juga pasti bakal lebih jujur kan untuk ngasih infonya kan. Ya katanya 3 tahun belakangan ini banyak pembunuhan di Nias, benar? Iya. Jadi ini kalau kasus terakhir itu di satu kapal itu di koran, kalau tengok koran tengok aja Nias pembunuhan udah banyak tuh. Kita bilang kita nggak usah ngomong jauh-jauh dari 3 tahun terakhir ini aja. Dari 3 tahun terakhir pembunuhan itu yang diinfo. Yang nggak diinfo lebih banyak lagi. Yang telantar-telantar. Sampai ada satu loh Kapolres ini dia udah pindah sekarang kan. Kapolres buat status kebanyakan pembunuhan di Nias. Maksudnya kebanyakan pembunuhan Nias karena ada sesuatu. Maksudnya dia kasih tahu karena alkohol. Nah jadi ini yang mau kita bahas dulu kenapa ada pembunuhan. Nah itu salah satunya yang bikin aku rasa banyak terjadi seperti itu. Di Nias itu bisa gini kok. Kita jalan kok lagi jalan. Biasanya kalau kita jumpa mata gitu, kita kan senyum kan. Kalau di Medan senyum gitu. Di sana enggak.
jumpa matamu gituin. Masa? Cobalah. Hampir orang Nias kayak begitu. Cobalah. Gua gak kenal lu nih. Gua lihat lu bakal gitu. Matamu. Tapi anggota gua enggak. Kalau gua ngeliat dia, senyum dia. Ya cuannya apa senang. Iya. Gua yang takut terakhir. Awas dia enggak apa-apa. Ya kalau itu kan anggota. Tapi kalau misalnya itu ada cerita itu satu di Kota Gunung Sitoli. Mereka jalan, biasanya jalan kaki kan gitu, dekat-dekat kan. Tengok-tengokan memang udah mabuk. Kan mereka kan hobi kan minum-minum tua Nias itu yang alkoholnya tinggi itu kan, yang kayak cap tikus gitu. Jadi Tuanifara namanya. Udah mabuk nengok apa matamu. Balas-balasan. Apa gini, yang dilabrak itu dia balik bawa pisau. Top, cucuk mati. Yang bilang itu. Dan itu sering terjadi. Ini yang di kapal dengan simple begitu saja. Simple. Tidak ada dendam karena lu pukul saudara saya atau enggak ada, cuma lihat-lihatan udah gitu. Iya. Dan memang Nias kayak gitu. Nyawanya murah dong, Bro. Itulah dia makanya. Jadi kan bisa dibilang kan mereka nggak berarti kan, jadi nggak berharga. Kan? Iya. Kenyataannya seperti itu kok. Itulah yang gua nggak habis pikir. Jadi tapi ditangkap polisi kan kayak gini. Ditangkap. Tetap ditangkap. Pasti ya? ditangkap. Tapi tetap masih ada kejadian kayak begitu. Pasti ada. Dan ke depan pun kita tinggal tunggu berita lagi. Menyepelekan dong berarti dong. Menyepelekan betul. Hah? Tangkap berarti kan kayaknya sepele kan. Biasa ya. Gak ada takut-takutnya berarti, Bro. Itu yang kayak aku bilang tadi. Orang Nias prinsipnya apa? Kalau di Siasona kalau pernah nengok ada bahasa Niasnya sehimate moroi aila. Lebih baik mati daripada malu. Orang Nias menjunjung itu. Maksudnya orang lapangan ya. Egonya tinggi betul. Orang Nias egonya tinggi. Rata-rata ya, tapi enggak semuanya lah aku rasa. Rata-rata mungkin. Enggak, aku aja egoku tinggi. Karena diajarin dari kecil. Kalau egoku enggak tinggi, aku mana mau jadi anggota dewan. Benar juga. Kan? Karena egonya tinggi, hanya aja mungkin egonya di lobi-lobinya juga tinggi gitu. di birokrasinya tinggi. Jadi ada cerita, ini aku enggak jadi cerita nih. Di kapal, ini kejadian tahun lalu. Di kapal naik ferry. Di ferry itu bayangkan di ferry itu kan banyak mobil banyak apa. Ada satu orang dia cucuk orang, top mati. Dilerai sama pihak kapal. Orang yang pihak kapal itu dicucuk juga mati. 3 orang mati di situ. Dan terakhir dia bunuh diri di situ. Sampai sekarang tidak ada modus pembunuhan itu karena tahu sakit motifnya. hati. Motif. Nggak tahu motifnya kenapa. Ya gitu. Makanya Nias itu identik sama pembunuhan. Itu ngerinya ya. Dan ya bagi kita ngeri, bagi mereka udah seperti biasa gitu. Ya bukan bagi mereka, bagi kami. Bagi kami bukan, itu ngeri juga. Kenapa? Udah masuk ngeri juga. Kadang-kadang kan itu aku bilang prinsip. Jadi kita ini kan ada kadang-kadang namanya bodoh nekat. Pokoknya mainkan dulu udah, belakangan lah soalnya. Itu sering. Ya aku rasa sih kalau ya mungkin karena merasa nggak berharga ya. Nyawa itu ya mungkin pendapatan mereka juga, kehidupan mereka juga udah berat ya udah ngapain ini. Dan itu sering terjadi gitu. Mata gue udah nusuk orang terus gue dapat makan besok di penjara kan, daripada gue nggak gratis makan ya, di rumah ya kan. Nggak bisa mungkin ya karena kan mungkin nggak ini kan. Enggak sampai ke situ sih. Yang ianya di saat orang action dia nggak akan mikir apa-apa lagi. Aku kan pernah berantem. Aku pernah mematikan orang, aku pernah. Masih pernah SMP juga lah. ada pikiran kayak gitu. Ya karena kalau udah berantem itu udah fight itu udah tempur itu kan mana ada pikiran nanti dia mati, nanti dia enggak ini. Enggak. Aku pernah selek sama orang di sini. Dia bilang datanglah kau di sini. Entertainment tapi bukan di kalangan kita. Udah lama ini cerita, aku masih main di pub dulu. Gajiku ditahan. Aku datangi sampai di rumahnya. Ada dia di situ, ku tabrak pakai mobil. Ku tabrak, jatuh udah mabuk. Ya udah, hampir ku matikan. Yang mabuk kamu atau dia? Dia. Oh, dia mabuk udah itu. Iya. Brian nggak minum, Bro. Brian nggak minum ya? Nggak minum air lah. Aqua ini aku. Sama makan John Pau. Nah, itu. Makan pernah lah ya. Makan sering ya? John Pau. Apokat ya. Itu yang penting. Betul juga. Itu sih. Jadi nekat lah. Nah, entertainment di Medan ini kira-kira ada nggak pengen kau tusuk? Yang belagu gitu ada nggak? Nggak ada atau sih. enggak itu doang? Enggak. Saya nggak nanya namanya siapa. Ada nggak orang entertainment mungkin MC atau IO atau artis belagu? Namanya manusia kan kadang enggak belagu kan. Ada nggak? Gua ngelihat gue udah nggak serk udah lama nih orang. Kalau nggak serk sih sebenarnya secara pribadi enggak. Tapi kalau misalnya kalau di entertainment gini benci sama orang pasti dong, pasti ada. Namanya manusia. Tapi kalau bilang ini kumatikan, nah ini nggak usah. Kepingin? Nggak juga. Belum ya. Berarti belum ada yang keterlaluan. Iya, soalnya gitu nggak ya? Nggak keterlaluan. Soalnya soalnya seburuk-buruknya kelakuan entertain, dia nggak kena ke fisik. Paling ngomong aja kan. Bahagia aja nih. Iya. Tahu ngomong apa kan atau merendahkan atau cara matikan
Ya, gimana? Anggap lu nggak bisa main lah ngeband gini gitu. Oh, nggak ada apa-apa. mungkin kata-katanya yang membuat, maksudnya mungkin Sakit hati lah gitu kan. Ada perasaan pingin tikam nih kayaknya nih. Enggak, aku kalau cara gua- matikan dia beda kok. Kalau dia udah rendahkan aku tinggikan dia. Kenapa? Di saat aku tinggikan dia berarti aku berbohong kan. Dia ketawa, aku ketawa. Kenapa? Karena dia ketawa karena dia wah aku dipuji. Aku ketawa karena aku kerjain. Kan gitu. Ya udah matikan dia kayak gitu aja. Berarti lu udah pinter. Udahlah. Oh iyalah. Dia udah berapa tahun di Medan? Bener juga. Apalagi makan jompau. Ini aku harus ceritakan ini pengalaman John Pau. Boleh nggak sekarang aku cerita? Boleh dong. Jadi gini ceritanya. John Pau ini aku ada pernah buat satu konser. Koko pernah datang. Magical Night kedua. Yang di JW Marriott tahun 2019. Konser. Ya, Konser yang baru-baru yang 2020 kemarin Februari. Magical Night Iya, dari Soulmate. Show ya. Aku konser. diundang sama siapa? Shirley ya. Suret. Jadi dia undang saya. itu kan aku sebagai music director. Nah, kalau ngomong mengenai music director itu adalah orang yang memang harus menguasai panggung. Jadi Showdy sama music director itu klop. Harus klop gitu, bukan asal MD-MD-an gitu. Iya, betul. Karena pertama kali ini aku gak apa-apa lah aku singgung dulu ya. Karena music director itu bukan hanya memilih lagu. Karena di Medan ini pertama kali yang menobatkan dirinya sendiri sebagai music director itu tuh Brian Areva. Kenapa? Karena menurut aku musisi bisa main, tapi belum tentu semua musisi bisa jadi music director. Bukan hanya jual kecap. Hanya aja ya memang sudah terkonsep. Nah, ngomong-ngomong masalah music director, aku kehilangan rundown kan sudah pasti lah, udah gampang kan. Jadi untuk buat flow acara itu kan harus dari musiknya dan lagunya. Ini masalahnya lagunya sudah ada semua. Membangunnya itu kan susah, ngeflowing baru kasih jembatan-jembatannya biar medley, biar orang satu sesi itu 3 lagu 4 lagu nggak terasa. Betul. Jadi bagaimana caraku? Aku diam, kusulkan yang kayak gini, ku tengok, ku review balik hasil yang pertama jelek ini. Terakhir aku pesan John Pau, makan, keluar. Ini jujur aja kok ya. Oh, iya, sampai dibilang kan ada yang bilang sama Koko ini macam ngejek ini Brian nih. Ada di grup kami itu. Grup mana? Aku di grup internal. Aku ada grup sama kamu. Aku ada grup internal. Ini gak apa-apa ya, belak-belakan ya. Iya. Aku ada grup internal. Udah ada yang baca itu, ada yang ngelapor ke Koko ini Brian antara mau mengejek atau mau memuji. Oke. Dan itu aku jujur aku muji itu. Ini karena ini John Pau. Jadi yang lain kan nengok, yang lain ketawa, mereka ketawa dan itu sebenarnya kenyataan. Memang aku bilang ini dia, aku bilang gitu. Memang bukan masalah seorang John Pau, karena ini Paunya enak gitu. Kan saking enaknya. Dan aku ini aku baru cerita tadi sama bos ini. Ada satu rasa, dua rasa merinding. Aku tengok masalah makan aja aku merinding kan. Berarti enak kali nih, enaknya sampai ke nih. Ada 2 rasa yang aku suka. Pertama mangga, pertama pokat, yang kedua mangga. Wow, Ya, ini nggak pertama- boleh dihapus nih berarti. Ini kenapa? Aku pernah pengen John Pau. Rupanya 5:30. Di rumahku kan di Setiabudi. Betul. Setiabudi. Susah kali kalau 5:30 berarti udah mau tutup. Iya. Rupanya ketutup. Gak ada. Kesel kali aku tuh sampai aku cari lah yang lain yang ada rasanya itu. Bisa beli roti apa? Roti bakar rasa pokat, rasa. Gak kena, Bos. Nggak kena ya. Satu malam tuh gak bisa tidur aku, serius. Besok beli. Dan Besok kamu juga langsung beli. nggak bisa berkarya loh. Iya kan? Iya. Kalau masalah karya lucu sih, memang benar. Pas lagi enak mungkin kalau Mood dibilang moodnya. Iya. Moodnya Tapi dapat. kalau lu ngomongin tentang entertainment, lu mau nge-show apalagi kayak the big show yang kayak lu Magical Night, mungkin acara kayak kita charity dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin jompo banyak orang sensitif sih, Bro. Kenapa? Nggak tahu. Orang itu antara meledek atau gimana ngomongnya? Nggak tahu. Meledek, menghina atau apa gitu, lu ngerti nggak? Karena ada orang mungkin menganggap nggak semua orang itu suka sama karya saya, lu ngerti nggak? Oh, iya. Apalagi Itu biasa lah. kami kan tukang bakpao, kuliner, ya kan? Ngapain sih masuk ke dunia entertainment? Maksudnya Ah. begitu, lu ngerti nggak, Bro? Iya Iya. kan? Mungkin dari Bro Bensu ngajak gua masuk ke dalam, baru akhirnya bisa kenal sama Bro dan sebagainya dan selanjutnya lah gitu kan. Nah itu mungkin ya. Kan pemenangnya dilihat dari hasilnya kok. Iya. Iya betul. Kalau masih eksis sampai sekarang berarti dialah pemenangnya. Kan itu kan. Ya ibaratnya kalau ada yang bakar-bakar kayak gitu ya kita ketawa aja. Jangan kayak Bensu ya kan, jual durian 2 kali
habis itu nggak jual lagi. Jadi nggak menang. Jangan kayak Brian juga jualan buah, waktu apa sekarang nggak jalan lagi. Jual ikan, Jual ikan. Oh, sekarang udah nggak lagi. Jual ikan di mana? Karena udah jalan Jual entertain. ikannya karena jalan entertain. Oh, dulu jual ikan ini. Tapi kan dapat duit itu, Bro. Cuan. Anggap 1 job lah. Kali turun 1 job. Tapi pertama kali gue kenal dia gue bingung sih. Lu orang nggak salah nih, suruh orang Nias yang ngeband lagu Andi Lau. Apa dia pernah denger? Oh. Lu ngerti ya? Pertama kali pertama kali yang kenalin gua sama lu siapa ya? Bensu ini. Iya, sama Chandra. Ya aku Chandra tahu. kan, Chandra ke rumah kan. Aku tahu kok underestimate sama aku kemarin itu. Aku tahu, aku bisa apa? Gitu ya. Oke lah, tapi kalau kalian bilang oke ya oke, karena kan saya nggak ngerti, ngerti sama sekali kan siapa yang pinter, siapa yang enggak, aku nggak ngerti. Penyanyinya siapa aja aku nggak tahu. Ternyata penyanyi kan mereka yang cari semua. Benar. Iya kan, cuma kenal beberapa doang kan. Dan benar, rata-rata aku pun bingungnya. Setiap orang pertemuan pertama sama aku, siapa itu mau dari berbagai sisi dari politik, dari apa, selalu underestimate aku. Mungkin karena gayaku kali ya kayak gini. Terakhir makin lama, oh rupanya ini, rupanya ini. Iya. Tak kenal maka tak sayang lah. Tak kenyal maka tak kenyang. Enggak, masalahnya kan yang kita terpikir itu dia apakah pernah dengar? Maksudnya ya kan, apakah dia bisa? Tapi memang ya banyak kan? gosip, Bro. Maksudnya kalau lagu-lagu Chinese Brian kurang. Ngomongnya kayak begitu gitu kan. Bagi aku kan musik kan universal kok. Kecuali kalau aku suruh nyanyi ya iyalah grammarku. Kalau masalah musik kan mau lagu hantu belau pun bisa. Kan sama ya kan. Kan tinggal ngeresap kan. Tetap pakai tangan nada ya kan. Iya. Bahkan lagu Buddhis sendiri, lagu apa? Iyalah. Aku bawa. Banyak kan? Lagu Buddhis aku kerjain, malah enak lagi. Kenapa? Bukan karena kita ngomong musik. Musik bukan ngomong syair, bukan aku yang menyanyi. Kalau aku menyanyi pasti beda. Tapi kalau main musik apa bedanya aku dengan yang lain? Betul. Paling bergaya lah pokoknya kalau dia udah main musik. Bergaya ya. Gimana gayanya? Nah, kalau tadi ngomong tentang pembunuhan, nah kita sekarang penasaran lagi nih, orang Nes bisa lompat batu setinggi 2 meter. Oh, Mak. Rumornya dan faktanya gimana tuh, Bro? Iya. Lu bisa nggak, Bro, loncat 2 meter? Bisa bisa mati. Bisa mati. Bisa nyangkut, bisa mati nyangkut. Pernah aku tanya di sana. Jadi itu Nias Selatan ya. Nias Selatan. Jadi kalau mereka lompat itu pernah ada yang jatuh sini. Ya pernah. Gimana hasilnya? Ya patah-patah tangan lah. Patah tangan pun ngomongnya kayak patah tangan lah katanya kan. 2 meter tinggi loh. 2 meter 10 cm itu paling tinggi. Itu ada satu batu itu di Nias Selatan. Konon katanya kalau misalnya ini jadi ejekan nih biasanya. Anekdot ya. Kalau orang nggak bisa lompat itu nggak bisa kawin. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan sebenarnya di saat kita mau melompat itu ada dulu kami ada olahraganya itu SMP, tapi nggak setinggi itu, mungkin paling 1,5 meter. Karena kan dia ada penopang di bawahnya, jadi lompatnya bisa tetap lompat kan. Jadi di saat kita mau melompat itu berarti kita siap untuk mengambil keputusan. Itu logikanya. Ya kalau melompat kan harus ngelewati melawan mental. Itu soalnya antara lompat itu kan karena berani mengambil keputusan apa enggak lompat atau enggak. Kalau ragu ya jatuh udah pasti. Jadi aku rasa makanya dibilang kalau kau nggak bisa lompat batu, kau nggak bisa kawin gitu. Nggak dewasa lah kalau Buktinya jadi Brian nggak lompat bisa juga. Bisa lompat bisa kawin lagi. Iya kan. Kaya lagi. Kaya lagi. Amin kan lah. Ya sekarang dia nggak kerja pun dapat duit masalahnya. Kenapa nggak kaya coba? Mana ada itu. Luar biasa. Kau bensul lah lebih enak sama Badan Pau. Nah kalau menurut Brian, kira-kira kelebihan Brian apa sih? Kok bisa sih berbau dengan orang Chinese di kota Medan ini semuanya? Saya rasa kamu lebih banyak teman Chinese lebih banyak ya kayaknya ya. Karena orang Medan kalau udah bilang Cina Medan, itu paling parah sebenarnya, Bro. Paling parah. Enggak juga sih sebenarnya. Berbisnis paling enak sama Cina Medan. Kalau yang dari Jawa aku nggak tahu ya. Berbisnis lebih enak sama orang Tionghoa daripada orang pribumi. Ini jujur aja nih. Kenapa? Kalau kita bisnis bukan hanya entertain ya. Kalau kita ngomong sama orang Tionghoa, 1 tambah 1 berapa? Jawabannya 2. Udah pasti. Jujur, walaupun sakit sebenarnya. Kita mau mengharapkan jawabannya 3, rupanya 2. Kalau berbisnis sama pribumi, 1 tambah 1 berapa? Bisalah kita usahakan 2,5. Jadi ngomongnya baik, nggak ngomong jujur. Nah, jadi aku sudah dari SMA, tamat SMA, kuliah semester 1 aku udah berbaur. Terus sekolah di mana sih SMA? SMK Negeri 11 Medan, SMM, sekolah main-main. Sekolah menengah musik. Itu satu-satunya sekolah negeri di Sumatera yang jurusan musik. Bersyukur sih bisa dapat di situ. Makanya kalau ngomong tentang politik tadi, aku targetku dari dulu aku pengen jadi pebisnis.
Aku rasa makanya ada Sign Music ini. Karena aku main bisnis kan, ini manajemen kan jadinya kan, Iya, jadi grup iya, besar kan, big group kan. Maka gue bilang nggak usah ada dia juga dapat duit bro. Wih. Manajemennya udah jalan ya. Hehe, enggak lah. Dan Iya tim dong. dia juga luar biasa ya. Ya, Studio juga baru ini ya, baru ya. Baru renovasi ya? Enggak sih, kita studio setiap tahun biasanya kita rubah, ganti memang- wallpaper doang memang- sih. memang Nanti ada ini. ngambil suasana Rajin baru. mereka bro. Iya. Corona ngecat. Ngecat. Ya, ngecat. Iya, Kita kerjain wallpaper. sendiri. Ya. Aku lihat terakhir kan ada ini kan. Itu anggota semua orang Nias bukan? Enggak. Orang Medan kan? Orang Medan Apa, rata-rata orang Jawa, Batak atau apa? Kita Bhinneka Tunggal Ika, semua ada. Dari Muslim, orang Melayu, orang Karo, orang Batak, orang Jawa, Chinese juga ada. Jadi semua. Jadi kita nggak nengok ras di Lu situ. nyari di mana, Bro? Kok bisa Pada paret-paret lah. Hah? Sekolah Enggak pastinya lah, kan? Kan enggak. jadi dosen kan? Bukan dari sekolah. Aku ini kan dari misalnya aku kenal sama satu pemain biola. Pemain biola ini punya teman. Ya udah dikenalin di situ, bukan dari kampus. Kalau dari kampus aku nggak mau bawa karena mereka kan masih training itu. Kalaupun masuk ke kita kan masih training. Aku nggak mau. Aku mau yang profesional. Jadi masuk Sign itu makanya sekalipun orang jago, yang ditengok pertama tuh attitude-nya. Itu yang penting ya. Nah, kelebihan kenapa tadi Koko bilang manajemenku jalan, karena aku ambil mereka itu bukan di saat mereka sudah 1, masih 0. Jadi from zero, aku doktrin mereka tentang bahwa ini Sign inilah logikanya. Sewaktu-waktu kalau aku jadi misalnya, aku tahu aku punya bisnis lain, ini kan pasti ditinggalkan kan. Nah, kalau ditinggalkan kan nggak mungkin aku mengorbankan yang 22 orang anggota aku ini. Jadi mereka harus mandiri dari sekarang, karena aku punya visi yang lain, sudut pandang yang lain. Nah, makanya jadi aku udah doktrin mereka, ini harus kalian jaga, manajemen ini kalian jaga. Ya hasilnya di aku juga jadinya kan. Makanya jalan. Cukup. luar biasa? Sekali lagi kita hitung hartanya. Asik. Enggak ada lah. Brian, mungkin terakhir bro, Ya, boleh ada pesan-pesan pesan-pesan khusus untuk untuk John Paul lovers. Ya, pesan buat John Paul lovers, rajin-rajin belinya. Aku sor kali serius. Aku sor kali. Ini aku sor. Aku nggak suka bakpao sebelumnya. Oh, sebelumnya nggak suka Nggak ya? suka. Karena isinya bak kan, nggak suka. Kalau makan bak itu maunya ya Nasi. sekalian nasi. Ya. Kalau kekasih ke kue atau apa namanya kan, ke pau gini nggak enak. Tapi setelah aku coba ini cobanya di tempat Koko loh, di Iya, konsernya benar. Koko Iya, pertama betul. kali. Sejak itu aku sor sampai sekarang, sampai minggu lalu ya nggak salah. Minggu lalu aku ada pesan juga. Jadi sekali sebulan pasti ada pesan. Mantap. Jadi rajin-rajin lah makan bakpao. Makan John Pao. Ya. Jangan John Pao ini makan ininya. Ya John Paul, ya John Paul. Kan, Iya. John Pao juga kan. Biar nanti kita bisa kayak John Pao juga yang sukses lah. Masanya dia namanya bukan John Paul bro, Apa? dia Orang- Johan. Orang panggilnya jompong. Mereknya terus. memang John Paul. Iya. Tapi di satu sisi buat John Paul lovers, aku pengen kasih ya kesanku ya sebenarnya Iya, sama betul. Ko John Pao. Ko John Pao ini orangnya kalau ditengok ya sekilas aku nengok ini kreak kali nih. Iya serius kreak kali. Aku dari dulu memang begitu. Dari kreak. kecil memang. Dari SD enggak? Dari SD orang bilang saya kreat. Nah itu. Jadi dia kreak kali, tapi rupanya jumpa setelah dekat baru tahu rupanya John Pao ini orang yang kreatifnya gila kali, nggak ada obat. Iya, Right. semangat lah. Iya, jadi tetaplah menjadi inspirasi, tetap buat generasi milenial karena ujung-ujungnya kita nanti hasil karya kita itu akan dipandang dan diapresiasi oleh generasi berikutnya. Amin. Terima Siap. kasih. Dan Thank you so tentunya much. untuk seluruh John Paul lovers, jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di YouTube John Paul Channel. Thank you, Brian. Thank Thank you. Bye. Yonghi.